Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Hantu Si Manis Jembatan Ancol. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Si Manis Jembatan Ancol adalah salah satu cerita horor yang sangat terkenal di Indonesia. Legenda ini bercerita tentang arwah seorang perempuan cantik yang gentayangan di sekitar Jembatan Ancol di Jakarta. Cerita dimulai pada tahun 1960 di kawasan Ancol, Jakarta. Hiduplah seorang gadis cantik bernama Maryam. Maryam dikenal sebagai gadis yang sangat rupawan dengan kulit putih bersih dan rambut panjang terurai. Banyak lelaki yang terpesona oleh kecantikannya. Tetapi nasib malang menimpa dirinya. Maryam bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah rumah milik seorang juragan kaya. Juragan ini memiliki seorang anak lelaki bernama Somad yang sangat tertarik kepada Maryam. Meskipun begitu, Maryam tidak membalas perasaan Somad karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Somad menjadi marah dan dendam. Suatu malam, ketika Maryam sedang dalam perjalanan pulang setelah bekerja, ia dicegat oleh Somad dan beberapa orang anak buahnya di dekat Jembatan Ancol. Mereka menyerang dan mencoba memperkosanya. Maryam melawan sekuat tenaga, tetapi ia kalah jumlah. Akhirnya, Maryam dibunuh secara brutal. Dan jasadnya dibuang di sekitar jembatan itu. Setelah kejadian tragis tersebut, banyak orang melaporkan penampakan seorang perempuan bergaun putih yang sering muncul di sekitar Jembatan Ancol. Dia sering terlihat berjalan di tepi jembatan dengan wajah pucat dan mata yang penuh kesedihan. Mereka yang melihatnya mengatakan bahwa arwah tersebut adalah Maryam yang mencari keadilan dan ketenangan bagi jiwanya. Beberapa orang yang pernah bertemu dengannya mengatakan bahwa Maryam meminta tolong untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya atau meminta untuk ditemani melewati jembatan. Namun, jika permintaannya tidak dipenuhi atau diabaikan, hal-hal aneh dan menakutkan akan terjadi. Seperti suara tangisan yang menyeramkan atau bayangan hitam yang mengejar. Cerita ini telah menjadi legenda urban yang menakutkan di Jakarta dan sekitarnya, menambah suasana mistis dan horor di sekitar Jembatan Ancol. Legenda Si Manis Jembatan Ancol terus hidup dalam cerita rakyat dan media populer Indonesia, termasuk sinetron dan film yang mengangkat kisah horor ini. Meski keaslian cerita ini sulit dibuktikan, ia tetap menjadi bagian dari budaya urban yang menyimpan banyak misteri dan ketakutan. Meskipun kisah Maryam yang tragis sudah menjadi legenda, cerita ini terus berkembang dengan berbagai versi yang semakin mencekam. Berikut adalah lanjutan cerita horor Si Manis Jembatan Ancol. Setelah kematian Maryam yang mengenaskan, banyak orang yang mengklaim melihat penampakannya di sekitar Jembatan Ancol. Cerita tentang hantu Maryam semakin menyebar luas, membuat orang-orang menjadi takut untuk melintasi jembatan tersebut, terutama pada malam hari. Tetapi, ada beberapa kejadian yang lebih menakutkan yang terjadi kemudian. Pada suatu malam yang kelam, seorang pemuda bernama Ande sedang berjalan pulang melewati Jembatan Ancol. Tiba-tiba, ia melihat seorang perempuan bergaun putih berdiri di pinggir jembatan. Awalnya, Andi mengira perempuan itu adalah orang yang membutuhkan bantuan. Dia mendekat dan mencoba untuk berbicara dengannya. Namun, saat Andi semakin dekat, wajah perempuan itu berubah menjadi sangat pucat, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara tangisan yang menyayat hati. Andi segera berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tetapi bayangan perempuan itu terus mengejarnya hingga ia berhasil keluar dari area jembatan. Andi terkejut dan ketakutan. Sesampainya di rumah, ia menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya, dan cerita itu menyebar luas. Orang-orang mulai menghindari Jembatan Ancol pada malam hari. Ada juga kisah tentang seorang paranormal terkenal yang mencoba membantu arwah Maryam untuk menemukan ketenangan. Paranormal ini, yang bernama Pak Manto, merasa terpanggil untuk membantu arwah gentayangan tersebut setelah mendengar banyak cerita seram dari penduduk setempat. Pak Manto melakukan ritual khusus di lokasi tempat Maryam dibunuh. Dalam ritual tersebut, ia berkomunikasi dengan arwah Maryam dan mengetahui bahwa Maryam belum bisa tenang
Karena ia ingin para pelaku kejahatan yang membunuhnya diadili, Pak Manto berjanji untuk membantu Maryam menemukan keadilan. Dengan bantuan informasi gaib dari Maryam, Pak Manto dan beberapa pihak berwenang mencoba menelusuri jejak para pelaku. Mereka menemukan bukti yang mengarah pada Somad dan anak buahnya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berlalu, kejahatan yang dilakukan terhadap Maryam terungkap dan pelakunya ditangkap. Setelah keadilan ditegakkan, Pak Manto kembali ke jembatan Ancol untuk melakukan ritual terakhir. Kali ini, ia merasa bahwa arwah Maryam sudah lebih tenang. Dalam ritual tersebut, ia mengucapkan doa dan meminta agar arwah Maryam diterima di tempat yang damai. Setelah itu, penampakan Maryam mulai berkurang dan teror di sekitar jembatan Ancol pun perlahan menghilang. Meskipun demikian, cerita tentang si manis jembatan Ancol tetap menjadi legenda yang hidup di masyarakat. Banyak yang masih percaya bahwa arwah Maryam akan tetap muncul untuk mengingatkan orang-orang tentang ketidakadilan yang pernah dialaminya. Cerita ini pun terus diceritakan dari generasi ke generasi, menambah aura misteri di sekitar jembatan Ancol. Setelah pelaku pembunuhan Maryam ditangkap dan dihukum, kawasan jembatan Ancol mulai terasa lebih tenang. Namun, cerita tentang si manis tidak berhenti di situ. Ada beberapa kejadian misterius dan pengalaman supranatural yang tetap menghantui area tersebut. Pak Budi, seorang penjaga malam yang bekerja di dekat jembatan Ancol, sering mendengar cerita tentang penampakan si manis. Meskipun ia tidak terlalu percaya pada cerita hantu, suatu malam ia mengalami sesuatu yang membuatnya berpikir ulang. Malam itu, sekitar tengah malam, Pak Budi sedang berpatroli. Tiba-tiba, ia merasakan angin dingin yang tidak biasa. Ketika ia menoleh, dilihatnya seorang perempuan bergaun putih sedang berdiri di pinggir jembatan. Perempuan itu menatap jauh ke arah sungai di bawah jembatan. Pak Budi merasa ada yang aneh, namun tetap memberanikan diri untuk mendekat. Saat ia hampir sampai, perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya sangat pucat, dan matanya penuh dengan kesedihan mendalam. Pak Budi merasakan kengerian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia pun segera berbalik dan lari sekuat tenaga, meninggalkan POS jaga malam itu. Keesokan harinya, Pak Budi menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. Sejak saat itu, ia selalu membawa jimat dan membaca doa-doa setiap kali bekerja di malam hari. Pada suatu sore, sekelompok anak-anak bermain di sekitar jembatan Ancol. Mereka mendengar suara perempuan memanggil nama salah satu dari mereka, Rini. Suara itu terdengar sangat lembut dan penuh kasih sayang. Anak-anak itu mengikuti suara tersebut hingga ke tepi jembatan. Di sana, mereka melihat seorang perempuan cantik dengan rambut panjang sedang duduk di pinggir jembatan. Perempuan itu tersenyum kepada mereka dan melambaikan tangan. Rini, yang merasa tertarik, berjalan mendekati perempuan tersebut. Namun, salah satu temannya merasakan ada yang tidak beres dan segera menarik Rini menjauh. Ketika mereka menoleh kembali, perempuan itu sudah menghilang. Anak-anak itu segera berlari pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Orang tua Rini memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat dengan jembatan lagi, mengingat kisah-kisah seram tentang si manis. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa arwah Maryam telah tenang setelah para pelakunya dihukum, beberapa orang merasa bahwa tempat tersebut masih memerlukan penyucian lebih lanjut. Seorang dukun terkenal bernama Mbah Surip diundang untuk melakukan ritual besar-besaran guna membersihkan area jembatan Ancol dari energi negatif. Mbah Surip membawa berbagai macam sesaji dan melakukan ritual selama 3 malam berturut-turut. Pada malam terakhir, saat puncak ritual, ia merasa ada kehadiran arwah yang sangat kuat. Mbah Surip berkomunikasi dengan arwah tersebut dan berjanji akan mendoakan agar arwah itu bisa diterima di alam yang lebih baik. Setelah ritual penyucian itu, banyak orang melaporkan bahwa suasana di jembatan Ancol menjadi lebih tenang dan nyaman. Penampakan si manis mulai jarang terjadi dan kisah horor tentang jembatan itu perlahan mulai mereda. Cerita si manis jembatan Ancol terus menjadi bagian dari budaya dan cerita rakyat di Jakarta. Meskipun intensitas penampakan menurun, legenda ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai kisah tentang ketidakadilan, dendam, dan pencarian ketenangan bagi arwah yang tidak tenang. Banyak yang percaya bahwa menghormati dan mengenang kisah Maryam adalah cara terbaik untuk menjaga agar arwahnya tetap tenang dan tidak kembali menghantui. Meski berbagai upaya telah dilakukan,
Untuk menenangkan arwah Mariam, kisah si manis jembatan Ancol terus hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Jakarta. Legenda ini tidak hanya menjadi cerita horor semata, tetapi juga sebuah pengingat tentang pentingnya keadilan dan bagaimana rasa sakit yang mendalam bisa meninggalkan jejak di dunia ini. Setelah ritual penyucian yang dilakukan oleh Mbah Surip, kawasan jembatan Ancol memang terasa lebih tenang. Penampakan si manis mulai jarang terlihat dan suasana seram yang dulu menyelimuti jembatan tersebut perlahan memudar. Orang-orang kembali berani melintasi jembatan itu. Meskipun sebagian dari mereka masih membawa jimat atau membaca doa untuk berjaga-jaga. Namun, ada satu malam yang menjadi penanda akhir dari kisah panjang ini. Pada suatu malam, seorang ibu dan anaknya sedang berjalan melintasi jembatan Ancol. Mereka baru saja pulang dari pasar malam dan harus melewati jembatan untuk menuju rumah mereka. Anak kecil itu, yang penasaran dengan cerita-cerita horor yang pernah ia dengar, bertanya kepada ibunya tentang si manis. Ibunya menceritakan secara singkat tentang Mariam, seorang gadis cantik yang mengalami nasib tragis. Tiba-tiba, angin malam bertiup pelan, dan ada suara lembut yang terdengar samar-samar, seperti nyanyian seorang perempuan. Mereka berhenti sejenak, dan di ujung jembatan tampak sosok perempuan bergaun putih, dengan wajah yang tenang dan tersenyum lembut. Ibu dan anak itu merasa tidak takut, justru ada perasaan damai yang menyelimuti mereka. Mereka berjalan mendekat, dan perempuan itu, yang diduga adalah Mariam, mengangguk pelan seolah berterima kasih. Setelah itu, sosok tersebut perlahan memudar dan menghilang, meninggalkan kehangatan dan ketenangan yang aneh di udara. Cerita si manis jembatan Ancol berakhir dengan harapan dan kedamaian. Meskipun legenda ini berakar dari peristiwa tragis, akhir dari cerita ini menunjukkan bahwa keadilan dan ketenangan bisa tercapai. Meskipun butuh waktu yang lama, legenda ini akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan hanya sebagai kisah horor, tetapi juga sebagai pengingat tentang nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya keadilan. Dengan begitu, arwah Mariam, si manis jembatan Ancol, akhirnya bisa beristirahat dengan damai, meninggalkan cerita yang akan selalu dikenang oleh masyarakat Jakarta. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.